Kopiah putih adalah kopiah putih sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun yang ingin mensyiarkan sunnatun Nabi pakai sorban begini, pakai kopiah putih, itu tidak ada larangan. Siapapun berhak untuk memakainya selagi mereka atau orang tersebut mengaku mukmin muslim min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kopiah putih ini pernah dijadikan alat oleh siapa? Di waktu zaman penjajahan demi kepentingan politiknya. Kalau kita ini sudah jarang membaca sejarah, maka banyak yang tidak mengetahui. Di zaman Belanda, kebanyakan tokoh-tokoh pejuang bangsa dari dunia Islam yang saya katakan, khususnya dari dunia Islam, rata-rata bersurban. Dan cara bersurbannya bukan asal surban. Ada sanadnya dari Rasulullah sampai kepada si pemakai. Seperti orang menggunakan sorban, koncernya ada yang di belakang, ada yang di samping, ada yang bacaannya setiap ikalan sorban sebatas Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad serak tadi. Ada yang bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 7 kali jadi. Semuanya ada ijazah-ijazahnya dari para guru-guru mursyidnya. Juga memakai rida. Memakai rida ini tidak semuanya sama. Ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan, dan ada yang nyelempang. Itu pun ada hadiah, ada ijazahnya. Tidak sembarang asal pakai. Kalau sunnah memang silahkan Anda pakai sunnah, tapi ijazahnya itu harus kita mempunyai, itu lebih afdol dari yang fadol. Dari itu Kanjeng Pangeran Diponegoro dalam gambarnya coba dia pakai ridaknya nyelimpang, nyamping. Itu namanya ridak khirqah, khirqatul Muhammadiyah. Cara memakai itu dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu buka juga sorban yang dipakai oleh Imam Bonjol, atau sorban cara beridak yang dipakai Kiai Mojo, Sentrot Prawiro Dirjo, Pangeran Antasari, Syarif Hidayatullah Kalimantan, Sultan Adam Kalimantan, Hasanuddin Makassari, dan tokoh-tokoh muslimin yang menjadi pemuka-pemuka pejuang dalam mengusir penjajah pada waktu itu, rata-rata bersurban. Maka untuk membedakan pada waktu itu mana kaum musrobanan dan mana yang tidak, karena penganutnya Kanjeng Pangeran Diponegoro rata-rata bersurban, maka digunakan oleh Belanda pada waktu itu. Barang siapa yang belum haji memakai surban didenda 25 golden. 25 golden itu kalau hitungan dulu mungkin tidak tahu itu berapa sekarang, 200 juta apa-apa. Yang sudah haji tidak mau menggunakan kopiah putih, maka juga didenda 25 golden. Itu dasarnya di mana, Bib?
ada bukunya namanya Pandangan Politik Belanda Terhadap Islam dan Keturunan Arab yang ditulis oleh Senuk Khorkonje. Itu ada bukunya. Maka pada waktu itu timbul asosiasi atau opini, bangun opini supaya apa? Bahkan orang pakai kopiah putih takut. Satu, yang kedua, kopiah putih adalah tanda predikat haji. Maka orang yang tidak mengetahui kopiah putih, maka kebetulan teman kita yang belum haji pakai kopiah putih, langsung saja digasak kaji raukah, kaji urung tahu weruh Mekah. Itu diantaranya berarti tanamannya Belanda berhasil pada waktu itu. Banyak lagi keterangan-keterangan yang lain di dalam buku tersebut, tapi zaman dahulu, zaman penjajahan, untuk kepentingan penjajahannya atau politiknya pada waktu itu. Nah, sunnatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda sekali dengan menjalankan ibadah haji. Kalau pakaian haji bukan jubah, bukan surban, bukan kopiah putih, dan bukan pula jubah, tapi yang dipakai pakaian ihram, itu yang disebut baru pakaian haji, bukan kopiah putih. Ini harus difahami. Dengan gebyar kopiah putih itu juga kita meramaikan gebyar sunnatun Nabi Sallallahu Ta'ala Alaihi wa alihi wasallam.